Tidak semua tangis anak kecil itu berarti lapar. Kadang tangis itu adalah jeritan jiwa yang dijual oleh orang tuanya sendiri demi kaya mendadak. Tapi ingat, harta dari pesugihan hanya berteman dengan darah dan air mata. Dan pada akhirnya semua akan ditagih kembali dengan nyawa. Suara kayu tua berderit setiap kali angin menerpa rumah reot milik Pak Darmin dan istrinya, Bu Sumarni. Rumah itu berdiri di ujung desa, seperti sengaja dijauhkan dari pusat keramaian. Atapnya bocor, dindingnya berlubang, dan lantainya tak lagi layak disebut lantai. Di dalam rumah, seorang anak perempuan berumur 10 tahun duduk menggenggam boneka kumal. Namanya Kirana, anak sematawayang yang polos dan selalu patuh. Ia tidak pernah mengeluh meski hanya makan nasi dan garam setiap hari. Bu, Kirana lapar, lirihnya. Bu Sumarni tersentak dari lamunannya. Ia baru saja menghitung sisa uang belanja, hanya 2 lembar ribuan dan beberapa receh. Iya nak, sebentar, ibu masak dulu, jawabnya menahan sedih. Pak Darmin masuk sambil membanting sendal. Gagal lagi, orang-orang makin kaya, kita begini-begini saja, serunya. Sudahlah Pak, semua orang punya rezeki masing-masing, ucap istrinya mencoba menenangkan. Rezeki, lihat tetangga kita. Si Margo dulu miskin juga, sekarang punya warung, punya motor, rumahnya direnovasi, katanya habis tirakat ke gunung. Bu Sumarni menelan ludah. Tapi itu katanya ada syarat. Syarat? Apapun syaratnya, asal kita nggak hidup seperti tikus got begini. Aku mau, jawab Darmin, matanya menyala-nyala. Kirana mendengarkan dalam diam. Ia tidak mengerti apa-apa, hanya merasakan hawa rumah yang semakin dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu yang tak terlihat mulai menghendap di dalam hati orang tuanya. Beberapa malam setelah percakapan itu, Pak Darmin duduk sendiri di warung kopi. Suasana sepi, hanya satu orang tua berjubah hitam yang duduk di ujung mengamati. Sedang banyak pikiran nak, tanya orang tua itu. Pak Darmin mengangguk. Hidup saya berat, Mbah. Saya cuma ingin bisa makan enak, punya rumah bagus, bisa bahagiakan anak istri. Mbah Rekso tersenyum tipis. Kalau ingin kaya jangan hanya kerja keras. Kadang alam lain punya jalan lebih cepat. Pak Darmin menoleh. Maksud Mbah ada jalan, tapi hanya untuk yang berani. Kau punya sesuatu yang kau sayangi, anakku Kirana. Kalau kau rela, semua akan datang dengan sendirinya. Mbah Reksa mengeluarkan kantong kecil berisi bunga, kemenyan dan secari kertas bertuliskan mantra. Kau tahu pohon beringin di tengah hutan? Letakkan boneka anakmu di sana, bacakan ini dan tunggu sampai malam ke-7. Dan anak saya, jangan tanya apa yang tidak perlu kau tahu. Kau ingin kaya atau tidak? Pak Darmin diam, tapi dalam hatinya pergulatan mulai terjadi. Malam itu hujan turun deras. Kirana dibungkus jaket tebal, digendong oleh ibunya. Ia menggigil, tidak tahu akan dibawa kemana. Bu, kita mau kemana? Tanyanya. Jalan-jalan sayang, sebentar saja, jawab Bu Sumarni, suaranya bergetar. Mereka sampai di bawah pohon beringin besar. Udara di sekelilingnya seperti berhenti bergerak. Pak Darmin mengeluarkan boneka Kirana dan membacakan mantra dari kertas yang diberi Mbah Rekso. Kirana meronta kecil. Ayah, kenapa bonekaku dibuang? Itu teman Kirana. Tangis Kirana seperti menembus langit. Tapi Pak Darmin dan istrinya menunduk. Doa selesai dibaca dan mereka segera berlari kembali pulang. Di belakang mereka, suara gemerisik seperti tawa anak kecil terdengar samar di tengah hutan. 3 hari setelah ritual, hal-hal aneh mulai terjadi. Pak Darmin menemukan uang di depan rumah. Besoknya ada orang menawarkan kerjasama membuka toko kelontong. Dalam seminggu mereka punya warung sendiri. Uang datang seakan tanpa henti. Namun rumah berubah. Suara tapak kaki kecil terdengar setiap malam.
Kadang terdengar tangisan lirih dari kamar Kirana, padahal Kirana sedang tidur. Kirana sendiri menjadi pendiam. Ia sering bicara sendiri sambil menggambar lingkaran dan sosok tinggi hitam bertanduk. Dia bilang, bonekaku sekarang milik mereka, ayah, katanya pelan. Pak Darmin terdiam. Setiap malam, ia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi, Kirana menatapnya dengan mata putih kosong, menggenggam boneka yang berdarah. Pada hari ketujuh, Kirana tidak bangun dari tidur. Saat Bu Sumarni membuka pintu kamar, anak itu tidak ada. Jendela tertutup, pintu terkunci dari dalam. Di atas ranjang, boneka Kirana tergeletak, hangus seperti terbakar. Pak Darmin histeris. Mereka mencari ke seluruh penjuru desa, ke hutan, ke sungai, tapi tak ada jejak. Polisi pun tak menemukan apa-apa. Saat malam tiba, suara boneka musik berbunyi sendiri di dalam lemari. Di dinding kamar Kirana ada coretan. Sudah diambil. Harta tinggal harta, jiwa telah dibayar. Bu Sumarni pingsan. Pak Darmin terduduk. Semua yang mereka cari telah dibayar dengan harga yang tidak bisa dikembalikan. Kehilangan Kirana membuat rumah Pak Darmin berubah menjadi tempat paling angker di desa. Warga yang lewat malam-malam sering melihat sesosok anak kecil berdiri memandangi rumah itu dari kejauhan. Kadang suara nyanyian anak-anak terdengar dari dalam rumah. Padahal hanya ada Darmin dan istrinya di sana. Kabar pun tersebar luas. Beberapa tetangga membisikkan bahwa Darmin telah menyerahkan anaknya dalam pesugihan. Dulu nggak punya apa-apa, tiba-tiba punya warung besar, gumam Pak RT di pos ronda. Tak ada lagi yang mau berbelanja di warungnya. Anak-anak di desa dilarang bermain di sekitar rumahnya. Ibu-ibu tak mau menyapa Bu Sarmani, ibu-ibu tak mau menyapa Bu Sumarni, yang kini sering tampak duduk di depan rumah dengan mata kosong. Di dalam rumah, suara derit pintu, tawa kecil, dan tangisan terus menghantui setiap malam. Pak Darmin jadi pendiam. Ia mencoba membakar boneka Kirana yang sempat ditemukan, tapi api tidak mempan. Boneka itu tetap utuh. Bu Sumarni mulai tidak waras. Suatu malam, ia menyiramkan minyak tanah ke tubuhnya sambil berteriak, "Kirana, ibu salah, ambil nyawa ibu saja." Di malam Jumat Kliwon, pintu rumah Pak Darmin diketuk 3 kali. Saat dibuka, berdiri sosok Mbah Rekso, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Ia tersenyum samar, "Sudah waktunya." Pak Darmin gemetar. "Kirana, kembalikan anak saya rela kehilangan semua harta ini." Mbah Rekso mendekat, menatap matanya. "Aku tak mengambil apapun yang tidak kau berikan sendiri, Darmin. Anakmu milik mereka sekarang. Kau sudah menandatangani perjanjian itu dengan hati, bukan dengan tangan." Pak Darmin bersimpuh, tapi Mbah Rekso hanya menghilang di balik bayangan malam. Di ruangan belakang, suara boneka musik kembali terdengar. Kali ini diiringi suara langkah kaki. 2, 3, kecil dan pelan. Pagi harinya, warga dikejutkan dengan kabar duka. Bu Sumarni ditemukan meninggal di dalam sumur belakang rumah mereka. Tangannya mencakar dinding sumur seolah berusaha naik, tapi tak sempat. Matanya membelalak menghadap langit. Pak Darmin hanya bisa duduk diam di sudut rumah. Matanya kosong. Ustadz desa mencoba mengazankan rumah itu, tapi setiap ayat Al-Quran yang dibaca, lampu rumah padam dan suara jeritan anak kecil terdengar dari langit-langit. Seminggu kemudian, Darmin mencoba kabur ke kota. Namun dalam perjalanan, mobil yang ditumpanginya tergelincir dan masuk ke jurang. Tubuh sopir ditemukan, namun Pak Darmin tidak pernah ditemukan lagi. Hanya boneka Kirana yang muncul di bangku belakang dalam keadaan basah dan penuh lumpur. Warga sepakat untuk mengakhiri semua ini bersama Ustadz dan beberapa tokoh desa. Mereka mendatangi pohon beringin tempat Pak Darmin melakukan ritual dulu. Kalau ini memang sumber malapetaka, harus ditebang,
ujar Pak RT. Namun, saat kapak pertama menghantam pohon, jeritan anak kecil menggema dari segala arah. Angin kencang tiba-tiba berhembus, lalu berubah gelap seketika. Petir menyambar tanpa henti. Dua warga yang ikut menebang pohon pingsan dan bermimpi buruk. Mereka melihat Kirana berjalan tanpa mata, menggenggam bonekanya dan berkata, "Kenapa kalian rusak rumahku?" Setelah perjuangan berat, pohon itu tumbang. Tapi ketenangan yang diharapkan tidak juga datang. Bekas rumah Pak Darmin kini kosong. Namun setiap malam Jumat suara boneka Kirana tetap terdengar. Anak-anak desa bersumpah melihat gadis kecil duduk di ayunan rusak depan rumah itu sambil bernyanyi lagu lama. Bintang kecil di langit yang biru. Warga mulai meninggalkan desa satu persatu. Beberapa rumah ditinggal, tanaman tidak lagi tumbuh di perkarangan. Seekor ayam yang masuk ke rumah bekas Pak Darmin ditemukan mati dengan kepala terbalik. Ustadz desa memberi pesan, "Ini pelajaran untuk kita semua, jangan gadaikan darah daging sendiri demi kenikmatan dunia." Kirana adalah korban, bukan hantu. Dia hanya ingin pulang ke pelukan yang benar. Malam itu angin berhembus pelan. Di tengah halaman rumah tua itu, terlihat sesosok anak perempuan duduk memeluk bonekanya. Ia diam tak berkata apa-apa. Namun jika kita mendekat, ia akan memandang kita dengan mata kosong dan berkata, "Kirana masih di sini menunggu ayah menjemput seperti dulu." Namun ayahnya tidak akan kembali. Ia sudah membayar harga dari perjanjiannya, kehilangan anak, kehilangan istri, dan kehilangan diri sendiri. Kini hanya sisa sesal dan kutukan yang tinggal. Dan setiap tetes air hujan yang jatuh ke rumah itu adalah pengingat bahwa harta yang didapat dari menjual darah daging sendiri akan membawa bencana tak berujung. Jangan pernah korbankan anak demi ambisi. Uang bisa dicari, rumah bisa dibangun, tapi nyawa dan cinta anak adalah anugerah yang tidak bisa dibeli kembali. Pesugihan bukan jalan keluar, itu pintu masuk ke neraka dunia, kekayaan sesaat, penderitaan selamanya. Hiduplah dengan sabar dan penuh syukur, karena keberkahan sejati datang dari kejujuran, bukan perjanjian gelap. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan bantu channel ini bertumbuh dengan menekan subscribe, karena dari kisah-kisah seperti ini kita bisa belajar bahwa cinta dan keluarga jauh lebih berharga dari harta sesaat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.